Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bima Refkadi Rizky Saputra. Jadi di video kita kali ini saya ingin membahas tentang tools-tools yang ada di salah satu aplikasi permodelan 3D yaitu Autodesk Maya. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Yang pertama ada menu bar atau menu pull-down. Jadi, menu bar terletak di bagian atas interface Maya. Di dalam menu bar terdapat berbagai macam set yang terdiri dari animation, polygon, surface, rendering, dan dynamics. Yang kedua ada status bar. Pada status bar, kita dapat mengatur pilihan yang ada pada menu bar dengan memilih di main menu selector yang disebut juga dengan menu set. Pada menu set ini dibagi menjadi beberapa bagian lain seperti modeling, rigging, animation, effects, dan rendering. Yang ketiga ada shelf. Pada menu shelf ini kita dapat melakukan kustomisasi dalam memilih menu-menu yang sering digunakan, sehingga kita tidak perlu repot mencari ke penyimpanan standar atau yang biasa kita sebut menu bar. Yang keempat ada menu toolbox. Nah, jadi isi dari toolbox ini yaitu transform tool yang dibagi menjadi beberapa bagian lagi, mulai dari move tool dengan shortcut W yang berfungsi untuk memindahkan suatu objek. Kemudian ada rotate tool dengan shortcut E yang berfungsi untuk merotasi sebuah objek. Kemudian ada scale tool dengan shortcut R berfungsi untuk merubah ukuran dari objek. Dan yang terakhir ada select tool dengan shortcut Q berfungsi untuk memilih suatu objek yang akan kita olah. Yang kelima ada outliner. Jadi outliner ini digunakan untuk pengaturan viewport, sehingga kita dapat melihat dari 4 sudut pandang dan 2 sudut pandang. Dalam outliner juga terdapat list viewport yang dapat kita pilih sendiri. Yang keenam ada hotbox. Nah, hotbox ini berfungsi sebagai shortcut untuk mengakses seluruh menu yang dibutuhkan. Untuk membukanya, kita tinggal menekan spacebar. Yang ketujuh ada channel box. Fungsi channel box digunakan untuk melakukan edit nilai atau atribut dari sebuah objek 3D yang kita pilih atau yang sedang kita gunakan. Yang kedelapan ada atribut editor. Nah, atribut editor berfungsi untuk melihat detail informasi suatu objek yang dipilih dan melakukan proses editing di tiap bagian yang diperlukan. Yang kesembilan ada menu layer. Nah, menu layer ini merupakan suatu peralatan pengorganisiran yang dapat melakukan kontrol terhadap warna, jenis garis, activity, dan visibility pada suatu objek. Penggunaan layer dapat mempermudah editing objek 3D yang banyak dan sulit. Yang ke-10 ada time cylinder. Jadi time cylinder ini digunakan untuk melakukan proses animasi yang menunjukkan banyaknya waktu yang tersedia atau durasi dari animasi yang ingin kita buat. Yang ke-11 ada modeling toolkit. Nah, modeling toolkit ini digunakan untuk mengakses beberapa tools yang terdapat pada menu bar. Modeling toolkit juga bisa digunakan sebagai alternatif agar proses pengerjaan lebih efektif dan efisien. Yang ke-12 ada selection method. Nah, selection method ini digunakan untuk memilih atau menyeleksi suatu bagian dari objek.
Selection method terdiri dari beberapa pilihan mode, mulai dari vertex, edge, face, dan object mode. Nah, di vertex adalah titik kecil penghubung antara edge atau garis bentuk sebuah objek. Nah, yang kedua edge adalah garis bentuk atau kerangka dari objek yang menghubungkan antara satu vertex ke vertex lainnya. Yang ketiga, face. Nah, face ini adalah permukaan atau bidang dari objek, tempat diaplikasikannya modeling dan bidang diberikan tekstur. Nah, kira-kira apa sih perbedaan dari 3 menu box ini? Yang pertama channel box, yang kedua layer box, dan yang ketiga hotbox. Nah, yang pertama channel box. Jadi channel box ini untuk mengedit atribut numerik sebuah objek seperti posisinya, rotasi, skala, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada layer box. Nah, layer box ini untuk mengelola objek atau animasi yang ada di dalam layer atau mengorganisir tiap-tiap scene. Nah, yang ketiga ada hotbox. Nah, hotbox ini adalah menu cepat yang menampilkan semua perintah yang ada pada software Maya. Oke, selanjutnya saya akan sedikit mendemonstrasikan beberapa transformasi yang bisa dilakukan di Maya. Nah, saya di sini memiliki 3 objek yaitu bulat, kubus, dan kerucut. Saya akan mengubah terlebih dahulu yang kerucut. Nah, di sini saya menggunakan source code R untuk mengubah bentuknya. Kemudian saya akan mengubah posisi dari kubus ini dengan menarik sumbu X, Y, dan Z. Nah, fungsi dari menarik sumbu ini agar perpindahan objek itu lurus atau presisi. Nah, yang terakhir saya akan mengubah objek bulat ini menjadi lonjong ya, atau kita stretch objeknya. Oke, segitu saja video singkat dari saya mengenai tools-tools yang ada di Autodesk Maya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.